Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alid Sunardi. Pada kesempatan hari ini, eh, saya ingin berbagi soal kompetensi teknis P3K Guru bagian ketiga. Lanjut saja ya ke soal. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. B. Menambah bahan pelajaran baru. C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan. Tindakan ya. Itu pilihannya adalah D ya. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Soal nomor 22 atau soal selanjutnya di sini instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Observasi, B. Kuesioner, C. Wawancara, D. Tes hasil belajar. Ini jawaban yang tepat adalah observasi ya. Soal selanjutnya, sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Indikator pencapaian kompetensi. D. Kemampuan awal siswa. Sebelum guru menyusun, berarti ini sudah terjadi pembelajaran ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, indikator pencapaian kompetensi. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jawaban yang tepat adalah D. Ya. Soal berikutnya, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut. Kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang menggunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Kecuali ya, kecuali D. Untuk mengetahui presisi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik. A. Mean itu kan rata-rata. B. Modus, nilai yang sering muncul. C. Median, nilai tengah. D. Simpangan baku. Jawabannya adalah rata-rata atau mean ya. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Ini jawabannya A. Sudah ada ya, jawabannya A. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian, objektivitas, transparan, bermakna menyeluruh. Jawabannya adalah objektivitas. Soal berikutnya, untuk merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal yang memiliki kesulitan yang lebih tinggi. Jawabannya adalah D ya. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar. Biasa, tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah kepentingan tes siswa. D. Strategi yang diberikan berbentuk tes ulang.
Jawabannya adalah C ya. Jadi dasar rancangan program remedial ini adalah sasaran terpenting untuk pengajaran remedial peningkatan kecerdasan siswa. Baik, itu saja soal kompetensi teknis untuk bagian ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.